Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, iblis adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Satu-satunya makhluk Allah yang murtad karena menolak sujud dengan Nabi Adam dan memohon kepada Allah untuk membawa manusia dalam lubang dosa. Nauzubillahi min zalik ya sobat. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah sesat iblis. Amin amin ya rabbal alamin. Di kisah kali ini, Rizki akan memaparkan tentang dua sumpah iblis kepada Nabi Adam. Iblis menurut bahasa Arab dari kata ablasa, yubkisu, iblisa, yang berarti putus asa atau berduka cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Surat Al-A'raf ayat 12. Pendapat pertama mengatakan bahwa iblis berasal dari kalangan malaikat. Namanya Azazil. Dia termasuk malaikat yang rajin beribadah dan diberi wewenang untuk mengatur malaikat yang ada di langit yang terdekat dengan bumi. Hanya saja kedudukan dan posisinya yang tinggi di kalangan para malaikat membuat dirinya sombong dan meremehkan Nabi Adam alaihissalam, serta enggan sujud kepada Nabi Adam ketika Allah memerintahkannya untuk sujud. Maka Allah pun murka kepadanya dan melaknat serta menjadikannya setan. Sejak itu dia disebut iblis, yaitu yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ayat di atas menunjukkan bahwa iblis merasa sombong dan menganggap dirinya lebih baik dari Adam, karena dirinya tercipta dari api sedangkan Adam tercipta dari tanah. Sedangkan api menurut pandangan iblis lebih baik daripada tanah. Sebagian ulama telah membantah pandangan iblis di atas dan menyatakan bahwa tanah lebih baik dari api. Di antaranya, tanah sifatnya dingin, sedangkan api sifatnya panas. Tanah bisa memadamkan api, tetapi api tidak bisa memadamkan atau mengalahkan tanah. Tanah sangat bermanfaat, sedangkan api sangat merusak bahkan menghancurkan. Tanah bisa menampung air, sedangkan api tidak bisa. Tanah bisa menumbuhkan pohon-pohon, sedangkan api tidak bisa. Bangkai manusia dan binatang sebaiknya dikubur dalam tanah, bukan dibakar dengan api. Tanah bisa menumbuhkan bakteri yang dibawa oleh anjing ketika lidahnya menjilat air dalam bejana. Maka Rasulullah SAW memerintahkan bejana berisi air yang dijilat oleh anjing untuk dicuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah, dan ini tidak berlaku pada api. Mandi dengan air yang dicampur dengan tanah bisa membersihkan kulit seseorang. Ini tidak berlaku bagi api. Bahkan banyak materi penghalus kulit berasal dari tanah.
tanah bisa menyembuhkan luka yang bernanah atau koreng sehingga cepat kering. Ini tidak berlaku bagi api. Makanan yang dicampur dengan tanah sedikit mampu membunuh bakteri yang menyerang perut. Beberapa suku pedalaman di Amerika terbiasa makanan mereka dicampur dengan tanah untuk pengobatan. Dan banyak lagi manfaat dan khasiat tanah yang disebut oleh para ulama dan ahli. Dan inilah sobat, dua sumpah iblis kepada Nabi Adam sampai Nabi Adam terperdaya. Iblis yang telah dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengincari Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Ibunda Hawa. Iblis dendam kepada Nabi Adam karena penyebab terusirnya iblis dari surga adalah sebab penciptaan Nabi Adam. Iblis tidak taat kepada Allah Ta'ala dengan tidak sujud kepada Nabi Adam. Iblis memilih membangkang dari perintah Allah. Karena itu, iblis berpikir keras bagaimana caranya ia bisa menggoda Nabi Adam dan istrinya agar melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan Nisaul Anbiya di Dawil Quran dan Sunnah karya Ahmad Khalil Jam'ah disebutkan bahwa iblis membisiki Adam dengan maksud menipu, dengki, dan membuat makar untuk beliau. Iblis tidak berhenti membuat tipu muslihat kepada Nabi Adam, membisiki dari hari ke hari agar Adam tergelincir berbuat maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surat Toha ayat 120. Waktu terus berlalu. Adam dan Hawa sibuk memikirkan pohon yang keduanya dilarang keras memakan buahnya. Di sisi lain, iblis membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, menampakkan belas kasihan dan cinta kepada keduanya. Namun di awal-awal, bisikan iblis tidak direspon sedikit pun. Iblis terus memikirkan cara lain selain bisikan dan belas kasihan, lalu iblis menggunakan cara penipuan. Iblis menipu bahwa jika keduanya memakan buah dari pohon itu, maka akan kehilangan kenikmatan yang dia nikmati sekarang. Padahal sejatinya adalah rahasia Allah yang tidak diketahui Adam dan Hawa apabila memakan buah itu. Buah itu bukan buah untuk menikmati keabadian kesenangan surga seperti yang diambuskan oleh iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Keduanya masih belum terbujuk. Dan akhirnya iblis menggunakan tipuan pamungkas sebagai muslihatnya untuk memperdaya Adam dan Hawa. Iblis menggunakan dua sumpah palsu agar keduanya tergelincir pada kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Sumpah pertama, iblis mengaku sebagai penasihat Adam dan Hawa. Iblis mengatakan, aku bersumpah wahai Adam dan Hawa bahwa aku adalah penasihatmu di surga. Aku tidak mau engkau makan buah itu, karena buah itu adalah buah keabadian. Siapa yang memakannya tidak akan mati. Dengan menyembunyikan niat jahat, iblis berkata, sungguh, Allah tahu bahwa engkau berdua tidak akan mati jika kalian berdua memakan buah dari pohon itu. Sumpah iblis yang kedua adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Keduanya tidak pernah tahu bahwa di surga ada yang bersumpah atas nama Allah, sehingga mereka mempercayai tipu daya iblis. Ia tidak henti-hentinya melancarkan tipu muslihatnya.
Iblis menggunakan dan menambah taktik baru dengan bersumpah atas nama Allah kepada Adam dan Hawa. Dengan tipuan ini, iblis berhasil meyakinkan bahwa iblis benar-benar penasihat yang baik, dan nasihatnya kepada Adam dan Hawa adalah benar, bukan hasil rekayasa iblis. Keduanya pun tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Akhirnya Adam dan Hawa pun mengikuti bujukan iblis. Keduanya memakan buah-buahan dari pohon tersebut karena pikiran keduanya adalah bisa menikmati keabadian di surga, menikmati kesenangan selamanya. Akhirnya peristiwa memakan buah terlarang itu berefek negatif bagi keduanya. Setelah Adam dan Hawa makan buah tersebut, aurat keduanya terbuka. Lalu keduanya malu, kebingungan, sedih, dan ketakutan karena melanggar aturan Allah agar jangan mendekati pohon itu. Tuntas sudah penipuan makhluk terlaknat itu, iblis seakan menuai panen raya dengan penipuan tersebut. Iblis berhasil membuat Adam dan Hawa turun ke bumi dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya, setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, 'Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?' Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Keduanya menyesal. Adam bertobat puluhan tahun. Allah mengajarinya kalimat pertaubatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberikan petunjuk. Quran Surat Thaha ayat 121 sampai 122. Kalimat penyesalan dan pertaubatan yang dibimbing Allah untuk Adam dan istrinya tertera dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.